semua yang sekitar ada 132 orang ya yang telah masuk ke Zoom hari ini dan mungkin yang ada live di YouTube juga. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kita berada di majelis ilmu pada hari ini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya pemateri kita siapa pada hari ini. Nah, tahu namanya, tapi kayaknya belum pada tahu nih. Sebenarnya beliau nih siapa sih dan kontribusinya apa untuk Ahlan Ramadan dari tahun lalu dan tahun ini gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pada ikut grand opening pada hari apa ya? 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Kan ada yang ngasih sambutan tuh, ketua yayasan, kepala sekolah gitu ya. Nah, beliau ini di atasnya dua orang tersebut. Nah, beliau ini kita anggapnya investor lah. Investornya Ahlan Ramadan, Ahlan School gitu ya. Jadi Han Ji Pyongnya Ahlan Ramadan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, beliau juga selain aktif di Ahlan Ramadan ini, beliau juga sebagai co-founder di Gratisin Belajar dan beliau adik angkatan saya di Forum Indonesia Muda, kebetulan beliau ketua angkatannya ya. Ketua Angkatan Forum Indonesia Muda. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan Forum Indonesia Muda bisa juga daftar tahun ini ya, 2021. Gitu. Nah, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Mari kita panggil saja kepada Kang Muhammad Faiz Gifari. Dipersilahkan untuk on cam, Kang. Saya hello dulu ke peserta yang lain. Siap. Pastiin face-nya pas dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Haki dan teman-teman semua. Selamat sore dan selamat tanggal 1 Ramadan. Selamat hari pertama di Ahlan Ramadan juga. Kita langsung masuk nih, Kang Haki. Oke, belum Kang, sebentar. Ada beberapa hal dulu. Oke, nah diingatkan kembali tadi ya pada para peserta, kalau bagi bisa yang on cam, silahkan on cam. Nanti ketika di tengah pematerian misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau mungkin langsung chat di kolom komentar karena Kang Givari sendiri mengharapkan teman-teman bisa aktif nanti ya. Setelah pematerian kita juga bisa diskusi satu sama lain di tengah pematerian, jadi jangan takut untuk bertanya nanti di tengah-tengah. Seperti itu diharapkan teman-teman semua juga bisa stay sampai akhir ya. Nah, terus selain itu juga Ahlan Ramadan ini alhamdulillah bisa terlaksana karena ada bantuan sponsor tunggal kami yaitu Darul Hikam gitu ya. Terima kasih kepada Yayasan Darul Hikam yang sudah membantu banyak atas terlaksananya kegiatan Ahlan Ramadan pada tahun ini begitu. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Kepada Kang Givari dipersilahkan untuk pemateriannya. Gitu, Kang. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Haki, teman-teman panitia dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Oke, segala puji syukur ya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah karena rahmatnya kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Sebelum mulai nih sambil aku share screen ya, boleh minta tolong nih teman-teman perkenalan diri dong, perkenalan diri, asal, nama, asal, kemudian aktivitasnya sekarang apa? Masih ada kegiatan? Iya, silahkan yang mau on cam juga off cam boleh, on cam juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ini modelnya workshop ya teman-teman. Jadi ada beberapa bagian yang harus interaktif, tapi nggak usah on cam, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa, belum bisa. Oke, halo Rena dari Cirebon. Insya Allah TW mahasiswa, baru lulus berarti ya. Elis dari Bandung, kuliah sama kerja. Fikri, Tasikmalaya mahasiswa. Agustin dari Kabupaten Bandung, guru SD. Aldri, Jakarta, lagi koas. Semoga aman ya. ada ini anakku. Fadil dari Bandung, bantu-bantu yang bisa dibantu. Ratu Aziza dari Garut, pelajar SMP.
Mela, Palembang, mahasiswa. Fadil, Indramayu. Plastas apa ya? Vena dari Cianjur, aktivitasnya kuliah. Eka Sutra kerja. Surabaya, Karanganyar. Aino dari Solo. Fresh Creator, saya lagi di Solo juga sebenarnya. Carolina Jaksel, mahasiswi selaku pedagang. Oke, udah rame ya ternyata ya. Mantap, ada dari mana ya? Yang beda dari Lumajang, Kalimantan Selatan. Oke, sip. Alhamdulillah ya kita rame-rame dipertemukan hari ini di Ala Ramadan Day 1. Nah, hari ini kita temanya ini ya teman-teman ya. Makasih buat teman-teman yang udah perkenalan. Mohon maaf belum bisa aku sebutkan satu persatu. Ini screen-nya aku ganti yang portion of the screen ya, biar lebih enak. Oke. Jadi temanya kita resolusi ya, seperti yang disampaikan panitia di poster. Jadi ini adalah workshop sebenarnya. Jadi setengah pematerian, nanti di akhir ada workshop. Jadi nanti minta tolong aktivitas dari teman-teman ya. Keaktifan dari teman-teman untuk nanti mengisi bersama-sama resolusi dari Ramadan 1442 Hijriah. Gitu ya. Nah, kemudian untuk judulnya sendiri di sini aku tulis 720 golden hours karena Ramadan ini kan 30 jam dikali 24 jam dikali 30 hari ya. Itu 720 jam gitu. Jadi kalau misalnya diibaratkan 720 jam itu nggak kelihatan banyak sebenarnya. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu sih poin dari judulnya. Terus untuk materinya hari ini kita dibagi jadi 4 bagian nih teman-teman. Yang pertama ini definisi produktif dan mitos produktivitas, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah cara memaksimalkan proses. Nanti aku jelasin kenapa proses. Yang ketiga adalah cara membuat perencanaan yang baik. Ini adalah pengantar untuk workshopnya. Yang utamanya adalah nanti di part 4 workshop, membuat rencana Ramadan 1442 Hijriah. Jadi nanti selesai sesi ini, teman-teman udah punya planning 30 hari ke depan, Ramadannya mau dibawa kemana? Tuh. Nah, sebelum kita masuk nanti ke workshop, kita masuk dulu ke part 1, 2, 3. Part 1 dulu nih teman-teman. Menurut teman-teman semua, definisi produktif itu seperti apa sih biasanya? Seperti apa? Apakah produktif itu adalah orang yang sibuk? Gitu? Apakah produktif itu adalah orang yang bisa ngelakuin banyak hal? Gitu? Apakah produktif itu adalah orang yang kegiatannya banyak ya, atau misalnya kalau di kampus dia ikut unit, dia ikut BEM, ikut masjid kampus, mapres gitu. Apakah produktif itu adalah kayak gitu? Atau seperti apa definisi produktif versi teman-teman? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Ini aku bacain beberapa yang kebaca. Menurut Anissa nih, produktif itu orang yang menghasilkan apapun. Oke. Menurut Tika, halo Tika, produktif itu banyak hasil atau output yang dilakukan. Ya, ini benar, cukup benar menurut Tika. Menurut Bagus, produktif itu menurut saya bisa manfaatkan segala hal dengan baik. Ini juga benar, disatukan dengan jawabannya Tika sebenarnya. Menurut Ed Hazelnut, produktif itu bisa memaknai semua aktivitas. Ini benar juga. At least produktif itu tepat mengolah kegiatan dan waktu. Dia orang yang mengerjakan suatu hal berdasarkan priority dan terprogresnya jelas. Puspita, produktif itu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, sip. Ini teman-teman udah dapat sense-nya ya. Jadi yang jelas tuh produktif itu bukan sibuk, bukan mengerjakan banyak hal, bukan ngerjain A sampai Z, tapi produktif itu adalah mengerjakan sesuatu yang penting selesai gitu ya. Maksudnya getting important things done secara konsisten gitu. Jadi ada 2 komponen di sini teman-teman. Yang pertama adalah mengerjakan sesuatu yang penting
gitu. Jadi bukan hal yang remeh atau hal yang nggak sesuai sama goals kita, tapi benar-benar hal yang outputnya itu menunjang goals utama kita. Itu pertama. Dan yang kedua secara konsisten. Jadi percuma kalau kita ngerjain hal penting itu cuma sekali doang, tapi besok ditinggal gitu ya. Jadi ada dua komponen. Atau kalau misalnya di breakdown lagi ya, ada tiga elemen nih dalam produktivitas. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, di bulan-bulan biasa nih, di luar bulan Ramadan ya, input, proses, dan outputnya itu biasa kayak kotak ini. Maksudnya bisa dibilang cukup seimbang gitu. Tapi di bulan Ramadan ini agak berubah nih teman-teman. Di bulan Ramadan ini inputnya jadi kecil, prosesnya disesuaikan, dan outputnya jadi besar. Dalam artian gini, inputnya di dalam bulan Ramadan itu kita terbatas. Pasokan energi kita terbatas karena makan kita, jadwal makan kita jadi berkurang. Kemudian waktu kita mungkin juga bagi beberapa orang jadi berkurang gitu ya. Gitu. Nah, inputnya jadi terbatas gitu. Tapi kita dituntut untuk punya output yang lebih daripada rata-rata gitu. Berbeda dengan bulan-bulan yang biasanya. Jadi kalau aku simpulkan Ramadan itu tentang optimalisasi dan gimana kita bisa melipat gandakan input. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang Ramadan itu bikin kita jadi nggak produktif, itu sebenarnya salah. Itu berarti kita tidak bisa mengelola proses yang unik cuma ada di bulan Ramadan ini dengan baik. Buktinya banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Fatu Makkah, ulama menulis banyak karya-karya besar, Al-Quran juga banyak yang turun di bulan Ramadan gitu ya. Ramadan ini bulan yang sangat memungkinkan kita untuk produktif. Kuncinya adalah di tengahnya, yaitu di bagian prosesnya. Gimana kita bisa memanfaatkan proses ini dengan segala keutamaan yang ada di bulan Ramadan, sehingga input yang sedikit bisa jadi output yang maksimal. Itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian kedua. Gimana sih cara untuk memaksimalkan prosesnya? Di sini aku akan aku bagi jadi beberapa tips ya. Beberapa tips pertama ini mungkin berdasarkan metode-metode yang umum gitu. Yang umum, lalu kemudian ada metode-metode yang unik ada di bulan Ramadan. Baru nanti setelah itu aku kasih bridging untuk masuk ke part selanjutnya. Nah, cara untuk memaksimalkan proses. Yang pertama, teman-teman mungkin kenal dengan namanya Pareto ya, Pareto Law. Jadi ini dulu di Itali, asal mulanya di Itali, diamati bahwa 80% tanah yang ada di Itali itu dikuasai oleh 20% orang. Nah, ternyata fenomena ini nggak cuma di tanah di Itali doang, gitu, tapi juga di bidang-bidang lain di kehidupan. Contohnya di bisnis, 80% revenue atau 80% omset itu biasanya dari 20% barang. Gitu. Contoh lainnya mungkin di ini ya, kalau misalnya sosial media, orang bikin konten, 80% konten yang punya engagement paling besar itu biasanya dari 20% post gitu. Itu yang aku rasain sih. Nah, begitu pula dengan aktivitas kita, terutama aktivitas kita di bulan Ramadan. 80% dari output yang kita hasilkan, kan tadi kita ngomongin output ya, itu berasal dari 20% input gitu. Nah, oleh karena itu kita harus punya proses untuk memilih 20% input mana yang paling penting gitu, yang punya output paling besar. Jadi kalau misalnya dilihat di gambar ini, 20% yang effort, yang bagian merah ini, yang menghasilkan 80% result itu yang mana? Gitu ya. Dan ini penting banget di bulan Ramadan ya, karena lagi-lagi input kita terbatas, kita harus tahu mana input yang paling penting. Caranya gini, cara praktisnya adalah teman-teman bisa langsung list, ini bisa nanti setelah selesai session sih, 10 aktivitas yang paling memakan waktu. 10 aktivitas yang paling memakan waktu teman-teman, lalu dilihat 2 aktivitas mana yang memberikan dampak paling besar, terutama di bulan Ramadan ini gitu. Nah,
sisanya 8 aktivitas sisanya berarti bisa antara didelegasikan, berarti minta tolong ke orang lain untuk ngerjain. Yang kedua bisa diotomasi. Diotomasi itu contohnya kayak email gitu ya. Kalau misalnya kita ada kerjaan yang berhubungan dengan email, kita bisa bikin template-nya agar lebih cepat kerjaannya. Atau kita bisa kasih sekalian aja ke software-software otomasi gitu. Atau yang ketiga bisa dicoret. Gitu. Nah, ini penting banget. Jadi kayak ini 10 tadi kan 10 kerjaan, 20 kerjaan tadi adalah yang menyumbang 80% dari hasilnya. Jadi 20 ini yang harus kita fokuskan. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah Parkinson Law. Jadi kerjaan itu akan mengembang sesuai dengan waktu yang disediakan gitu, atau sesuai dengan deadline-nya gitu. Kayak teman-teman pernah ngerasain nggak sih kalau teman-teman yang kuliah gitu ya, tugasnya dikasih deadline 2 bulan dari sekarang sama dikasih deadline minggu depan, teman-teman ujungnya akan tetap cenderung nge-deadline gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak tugasnya besok nih ya, tugasnya besok akan selesai juga walaupun tugasnya 2 bulan, tugasnya 1 minggu lagi, dan tugasnya besok, itu teman-teman tetap akan selesai gitu. Nah, ngerasain nggak sih, kayak coba dijawab di kolom komentar, kayak kan relate nggak sih kayak hal kayak gitu. Atau contohnya lagi nih, teman-teman dikasih deadline di kerjaan, mungkin teman-teman ada yang kerja, deadline-nya itu harusnya seminggu gitu, tapi sama atasan dikasih waktu sehari. Nah, itu tetap kelar juga nggak sih? Atau mungkin contoh ekstrimnya ini kali ya, ngebangun 1000 candi, tapi itu mitos ya. Nah, intinya the power of kepepet ya, atau bahasa Indonesia kan the power of kepepet, the power of deadline tuh benar-benar real gitu. Kalau di luar negeri ada istilah khususnya namanya the Parkinson Law. Itu basically istilah kerennya dari the power of kepepet gitu ya. Sebenarnya sama aja. Ini bahkan sampai dibikin grafiknya kayak gini nih teman-teman. Kalau misalnya waktunya panjang, itu biasanya effortnya juga akan kecil gitu. Tapi kalau waktunya dipepetin, effortnya juga akan jadi besar gitu. Kemarin sempat dengar cerita dari salah satu muslim juga ya, Nas Daily, bisa dibilang muslim ya, Nusayr Yassin nama aslinya. Dia itu yang bikin video Nas Daily ya, nama videonya Nas Daily. Jadi beliau itu pakai teknik ini untuk bikin 1 video per hari. Jadi kan beliau bisa bikin 1 video setiap hari, yang bagi orang lain itu mungkin perlu waktu 2 minggu, seminggu gitu. Tapi beliau itu memaksa deadline-nya dipepetin jadi 1 hari gitu, sehingga videonya akhirnya kelar juga pada 1 hari gitu. Nah, ini contoh Parkinson Law yang menurut aku benar-benar real sih. Dan relevansinya di bulan Ramadan ya. Kalau misalnya di bulan-bulan biasa kita mungkin sebulan nggak khatam Al-Quran gitu ya, atau misal kita bahkan untuk khatam Al-Quran perlu waktu 1 tahun, tapi di bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan Parkinson Law dengan baik, dengan setting deadline yang bagus, kita itu bisa 1 bulan kita khatam 3 kali, itu bisa harusnya gitu, dengan the power of kepepet gitu ya. Kuncinya adalah dengan setting deadline. Kalau misalnya kita nggak setting deadline dengan baik di awal bulan ini, gitu ya ujungnya akan tetap sama kayak bulan lainnya. Oleh karena itu kita harus setting deadline, biar kita merasa kepepet, gitu ya. Misal 1 bulan 3 kali khatam atau 5 kali khatam, gitu ya. Pokoknya kita merasa kepepet aja ya. Sehingga mau nggak mau, akhirnya kita khatam, gitu, khatam Quran. Atau misalnya ngafalin, gitu ya, ngafalin ayat, atau misalnya sedekah. Nah, bisa banget Parkinson Law ini diaplikasikan dalam konteks Ramadan. Sehingga mungkin teman-teman ngerasain tahun-tahun sebelumnya, kalau biasanya jarang khatam Quran di bulan-bulan biasa, tapi di Ramadan jadi bisa khatam Quran gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga sebenarnya adalah maksimalkan booster atau amalan khusus di bulan Ramadan. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah amalan kebaikan pada umumnya itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kali gitu. Jadi 10 sampai 700, kecuali puasa, karena amalan puasa tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan balasnya gitu. Tapi tilawah, menghafal Al-Qur'an itu faktor pengalinya 10 sampai 700 kali lipat.
Yang kedua adalah umroh sebenarnya. Jadi umroh itu dinilai setara dengan haji. Bahkan ada hadis yang bilang haji bersama Rasul gitu. Jadi riwayatnya ada beberapa. Nah, ini booster yang kedua, tapi di masa COVID ini kayaknya agak susah ya umroh ya, kecuali umroh virtual yang jelas beda gitu ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini bisa kita skip dulu untuk tahun ini. Yang ketiga adalah yang paling besar adalah Lailatul Qadar tentunya. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau misalnya ini kayak jackpot gitu sih kalau aku ngeliatnya. Kayak suatu hal yang kalau misalnya kita dapetin bisa jadi ultra boosternya kita. Yang bisa merubah judulnya kita ya. Hari ini kan judul acaranya kita 720 hour ya. Kalau misalnya kita bisa dapet Lailatul Qadar, 720 jam itu bisa senilai dengan 720.000 jam gitu. Jadi itu kayak makanya tadi di awal ada golden hours karena ada potensi-potensi untuk jackpot gitu ya. Salah satunya Lailatul Qadar, terus multiplikasi yang 10 kali dan sampai 700 kali. Nah, ini boosternya apa ya? Landscape unik bulan Ramadan yang nggak ada di bulan-bulan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mulai masuk ke part pertanyaannya adalah gimana merancang Ramadan yang produktif sehingga bisa dapet tuh jackpot yang kita dapetin tadi, Lailatul Qadar, terus 10 sampai 700 kali lipat, terus memaksimalkan the power of kepepet, lalu the Pareto itu bisa tahu 20% yang ngasih impact ke 80% gitu ya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke part 3 nih, gimana membuat rancangan Ramadan 1442 Hijriah. Tapi sebelum itu nih teman-teman, teman-teman mau tanya, mau diskusi, atau mau apapun, enggak sebelum kita masuk ke part 3, boleh sih di kolom komentar. Bebas banget ya, boleh chat atau boleh raise hand. Yuk, kepada teman-teman peserta, boleh langsung di chat. Kalau ada yang mau di chat, dipersilahkan. Tadi aku recap ya, sambil nunggu pertanyaan. Jadi kita, buat teman-teman yang baru datang juga, tadi kita bahas definisi produktif. Produktif itu bukan berarti sibuk, tapi produktif itu adalah mengerjakan hal yang penting secara konsisten. Atau istilah lainnya adalah memaksimalkan input. Dengan input yang ada bisa menghasilkan output sebesar-besarnya. Gitu ya, simpelnya. Nah, tadi kita juga bahas beberapa konsep, yaitu yang pertama ada Pareto, 20-80, yaitu 20% effort kita itu berdampak pada 80% hasil. Kita juga bahas Parkinson Law, yaitu biasanya effort kita itu akan menyesuaikan pada waktu yang tersedia. Itu makin mepet waktunya, makin besar effort kita juga. Yang ketiga juga kita bahas kayak booster-boosternya. Yang pertama kayak di bulan Ramadan tuh dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Terus ada Lailatul Qadar yang bisa bikin 720 hour, alias judul dari session kita sore hari ini jadi 720.000 hour gitu. Itu tadi secara singkat ya rekapnya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Dari Alia, yang dimaksud produktif ini bisa apa aja Kak, termasuk urusan dunia atau akhirat. Tapi banyak ulama yang meninggalkan bisnis dan lain-lain untuk mengutamakan urusan akhirat. Nah, kalau yang aku maksud produktif di sini, dua-duanya sebenarnya urusan akhirat dan urusan dunia. Gitu. Tapi karena ini kita ngomongin bulan Ramadan, gitu, nah, maka mari kita fokuskan pada urusan akhirat, gitu ya. Karena urusan dunia kita punya 11 bulan sisanya. Oleh karena itu nanti framework yang aku bagikan di sini, aku sesuaikan. Biasanya aku bikin framework itu ada tentang dunia juga. Nah, kalau di sini kayak fokus benar-benar ke urusan akhirat gitu ya, Alia. Terus dari yang kedua dari Syaukat Rafi Zubaidi, gimana cara kita memaksa diri kita untuk memenuhi deadline yang kita buat sendiri. Kadang yang susah tuh memberikan feel kepepet pada deadline yang dibuat sendiri.
Kalau deadline yang dibuat orang lain kan kita merasa kepepet. Nah, ini benar banget nih. Kalau cuma deadline sendiri, kita simpen sendiri, ya udah gitu ya. Tapi kalau misalnya deadline yang diberikan orang lain, misal atasan, atau dosen, atau orang lain gitu ya, kita malah merasa lebih kepepet. Nah, itu yang aku rasain juga. Gitu. Ada orang-orang yang tipenya kayak gitu. Nah, kalau yang aku lakukan adalah pertama cari support group, yaitu lingkaran-lingkaran kebaikan. Ini bentuknya bisa kayak Ahlal Ramadan sekarang ya, lingkaran kebaikan, atau lingkaran mentoring atau apapun yang bisa membuat kamu hold accountable gitu. Jadi membuat kamu accountable terhadap deadline-deadline kamu. Itu satu, support group. Yang kedua, mentor gitu ya. Tapi nggak semua orang punya mentor, makanya support group ini lebih umum. Yang kedua adalah mentor. Dengan adanya mentor, beliau bisa memantau amalan yaumi kamu dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kamu bisa, kalau misalnya yang 1 dan 2 nggak dapet, yang ketiga adalah bisa di-announce di sosial media. Ini juga cukup oke sih. Jadi kayak di-announce aja di Instagram atau di Twitter atau dimanapun, kayak goal kamu apa nih selama Ramadan gitu. Nah, seenggaknya dengan adanya goal itu kamu merasa lebih terpacu. Kan ada orang-orang yang bikin kayak 30 hari menulis terus diupload ke Instagram, ke Twitter gitu. Nah, sebenarnya sama aja, bisa kayak 30 hari produktif Ramadan gitu. Terus kamu update misalnya progres tilawah atau pemaknaan dari ayat-ayat yang kamu baca, bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya susah untuk accountable terhadap diri sendiri, ya pakai tiga cara yang tadi itu. Oke, tadi dari Kak Ririn ada part yang ketinggalan. Tadi kan kita harus list 10 kegiatan apa yang paling makan waktu. Terus yang duanya itu kegiatan apa? Nah, 2 itu adalah kegiatan yang dampaknya paling besar terhadap goal kita, gitu ya. Misalnya nih, 10 kegiatan. 10 kegiatan itu misalnya ada buka sosial media, nonton film, baca buku, tilawah Al-Quran, Qiyamul Lail gitu ya, dan seterusnya. Kita list sampai 10, lalu kita ambil 2 yang paling penting, terutama dalam bulan Ramadan. Ya mungkin kalau tadi konteksnya ada baca Quran dan sholat gitu ya. Nah, yang lain-lain kayak sosial media ini bisa di-cut, nonton film bisa di-cut. Terus apalagi tadi ya kira-kira ya. Misalnya ada beli makanan gitu ya. Beli makanan bisa didelegasikan gitu misalnya. Bisa didelegasikan ke Pak Ojol atau dan seterusnya. Bagaimana membangun disiplin tapi nggak bikin stres atau burnout? Nah, kita harus belajar untuk balance ya. Kita harus belajar untuk balance. Jadi pertama kita harus aware nih teman-teman. Kita harus aware kapan kita merasa capek, kapan kita merasa ini udah over. Yang pertama langkahnya adalah aware dulu. Yang kedua, setelah aware dan kita menerima perasaan bahwa kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya yang ketiga itu adalah beristirahat gitu ya. Makanya nanti di framework yang aku bikin nggak melulu tentang amalan, tapi juga ada kesehatan. Kesehatan juga penting banget untuk masuk. Dan kalau misalnya udah parah, jangan ragu untuk konsultasi ke psikiater, psikolog. Itu bukan suatu hal yang tabu kok, bukan suatu hal yang haram. Boleh banget konsultasi gitu ya. Karena mental health itu juga penting untuk dijaga dan emang ada expert khusus untuk hal tersebut. Ini banyak banget sih. Mungkin beberapa bisa kita tampung ya. Ya, sebenarnya Kang, kayaknya tadi juga ada beberapa pertanyaan yang saling berhubungan ya, terutama soal deadline dan konsistensi ini kayak udah banyak terjawab sama Kang Gifari ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum terjawab, bisa dijawab di belakang mungkin ya Kang nanti. Ya, boleh. Satu lagi ya, cara mengatur waktu dari Teh Riris. Gimana cara tetap produktif mengatur waktu? Karena kan biasanya, misal produktif pas pagi, tapi sekarang produktifnya jadi siang. Gitu. Nah, ini sebenarnya aku ada satu slide lagi tentang time management. Aku ambil sekilas ya. Yang pertama,
produktif itu menurut aku disesuaikan sama waktunya kita ya. Nggak harus produktif selalu waktu pagi, bahkan kayak ini aku ambil konteksnya toko-tokonya banyak dari barat sebenarnya. Tapi the idea adalah di sini bahwa setiap orang itu punya zona produktifnya masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang paling produktif, sorry ada suara bocor. Nah, bahkan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang paling produktif kayak Benjamin Franklin, terus siapa yang tidak terlalu kontroversial ya? Sigmund Freud, Charles Dickens gitu ya. Harusnya ada Rasulullah juga. Itu zona waktu produktifnya itu beda-beda gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak harus kayak matok produktivitas itu pagi hari atau malam hari gitu, nggak harus gitu ya. Apalagi dengan bulan Ramadan ini kita sesuaikan lagi kapan sih waktu yang paling produktif bagi kita, gitu. Kita cari lagi gitu. Lalu kita juga kayak harus membedakan ya, ini ada riset, ada riset yang inti risetnya itu adalah kita itu bisa membedakan cara time management kita jadi dua. Yang pertama itu adalah clock time base, berdasarkan waktu. Misalnya nih, sahur jam 4 pagi. Kemudian buka puasa ketika azan maghrib. Yang kedua adalah event time base. Event time base ini berdasarkan peristiwa. Misalnya, selesai meeting ketika objektif sudah terpenuhi. Atau apa ya kalau bulan Ramadan ya? Kalau bulan Ramadan tilawah setelah buka puasa gitu Bang. Tilawah setelah buka puasa. Tilawah setelah buka puasa atau tilawah setelah sholat duhur, setelah sholat asar gitu. Nah, kita harus combine nih keduanya. Jadi yang event time base, yang clock time base kita jadwalin dulu nih misalnya ya. Ya tadi jelas ya sahur sama buka puasa. Yang event time base kita bisa taruh misalnya kayak baca Quran kita bisa taruh setelah azan, setelah selesai sholat duhur, setelah selesai sholat asar dan seterusnya. Itu. Nah, ketika dua hal ini, sebenarnya ini konteksnya aku bikin ini kemarin untuk memaksimalkan produktivitas di kerjaan sih. Tapi karena kita ngomongnya produktivitas di Ramadan gitu ya. Karena kita ngomongnya produktivitas di Ramadan, part yang ketiga ini kayak kenapa sih harus di-combine ya? Kenapa harus di-combine? Karena kalau misalnya kita cuma pakai satu doang, misalnya clock time base, kreativitas kita itu jadi terbatas gitu ya. Ini konteksnya karena kita ngomongin produktivitas di luar bulan Ramadan, kreativitas kita jadi terbatas, pekerjaan-pekerjaan yang butuh kreatif itu kita jadi kurang bisa. Oleh karena itu harus digabung antara clock time base sama event time base. Nah, kembali lagi ke slide ya, ke slide utama ya. Tadi adalah slide dari materi yang lain. Kita kembali lagi ke slide utama tentang membuat rancangan Ramadan 1442 Hijriah. Jadi ada fenomena nih, ada fenomena namanya the fresh start effect, temporal landmark, motivate aspirational behavior. Ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Profesor Wharton, yang intinya adalah momen-momen baru itu kita cenderung untuk melakukan perubahan di hari yang merepresentasikan awal-awal yang baru, seperti tahun baru, minggu yang baru, kota baru, atau dalam konteksnya kita adalah Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Jadi di tanggal 1 Ramadan ini orang-orang biasanya semangat nih. Kita biasanya lihat masjid penuh di 1 Ramadan. Ini karena fresh start effect. Orang-orang semangat untuk tilawah Quran di tanggal 1 Ramadan. Ini juga karena fresh start effect gitu ya. Kemudian amalan-amalan itu biasanya pol-polan di tanggal 1 Ramadan. Karena fresh start effect. Padahal kalau misalnya kita ingat ya, Lailatul Qadar itu ada di sepertiga akhir. Oleh karena itu kan sekarang triknya adalah gimana memanfaatkan momentum ini, momentum yang ada di fresh start ini bisa langgeng sampai akhir, ya kan ya. Karena kalau misalnya kita lihat di riset yang lain tuh 80% resolusi yang dibuat di awal itu gagal. Ini ngambil sampelnya dari resolusi tahun baru, itu gagal di 6 minggu pertama gitu ya.
Kalau misalnya kita lihat di bulan Ramadan, biasanya masjid itu mulai sepi. Kapan sih teman-teman? Kayak sekarang COVID ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak COVID, masjid itu biasanya mulai sepi kayak minggu pertama nggak sih? Minggu pertama, 10 hari pertama, 20 hari pertama itu mulai agak sepi gitu. 30 hari pertama itu udah sepi banget gitu. Kecuali orang yang itikaf. Nah, gimana caranya biar kita nggak termasuk dari 80% orang ini, ya kan ya? Gimana biar kita termasuk di 20% orang sisanya yang bisa konsisten sampai akhir. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah managing our willpower ya, atau willpower ya. Willpower itu semangat dari dalam diri. Yang kedua adalah membangun kebiasaan atau building habit. Kita bahas satu-satu. Managing our willpower. Ini aku bahasanya agak ini ya, agak ilmiah, tapi bisa banget diterapin dalam konteks Ramadan. Kita ambil dari bukunya Daniel Kahneman yang Thinking Fast and Slow. Kita itu secara default ada dua sistem berpikir, teman-teman. Sistem pertama, secara default kita punya sistem berpikir yang otomatis berjalan. Namanya sistem 1. Sistem 1 ini sifatnya instan, dangkal, emosional, dan jangka pendek. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan sistem 1, ya kita membuat resolusi doang, tapi tidak sampai akhir, cuma jangka pendek resolusinya. Dibuatnya secara emosional. Oh, ini kita masuk bulan Ramadan, harus ada resolusi nih, apapun itu gitu ya. Akhirnya kita bikinlah resolusi. Sifatnya akhirnya emosional, jangka panjang, dangkal, dan instan. Tapi kalau misalnya kita ingin bikin itu jadi suatu hal yang jangka panjang, kita bisa shifting ke sistem lain di otak kita, yaitu sistem 2. Sistem 2 ini sifatnya mendalam, sistematis, rasional, dan jangka panjang, gitu ya. Dan untuk bikin resolusi yang long lasting, kita perlu sistem 2, nggak cukup hanya dengan sistem 1. Oleh karena itu, untuk membuat otak kita shifting ke sistem 2, salah satu caranya adalah dengan membuat resolusi yang mendetail, gitu ya, resolusi yang mendetail yang akan kita buat nanti, kemudian menggabungkan antara kebiasaan dan goals, lalu yang kedua adalah terus bertanya. Jadi, bertanya kepada diri kita sendiri. Contoh pertanyaannya gini nih, apa sih yang bikin Ramadan kita 1441? Jadi ini aku flashback nih ke 1441 tahun lalu. Apa yang bikin 1441 kita kemarin itu nggak berjalan sebagaimana mestinya? Karena kan di Ramadan tahun lalu, aku dan teman-teman sekalian pasti punya goals juga kan, kayak misalnya tilawah khatam berapa kali, hafalan nambah berapa, dan seterusnya. Nah, itu dulu sih. Jadi berefleksi intinya ya, berefleksi, bertanya pada diri sendiri. Apa yang bikin Ramadan 1441 kemarin kurang oke gitu. Nah, dengan berefleksi, rencana yang akan kita bikin itu ada dasarnya, ada landasannya, lebih sistem 2 gitu. Itu kita ngomongin sistem 1, sistem 2. Yang kedua, kita ngomongin tentang building habit. Yang sering terjadi nih ya, kalau misalnya kita bikin resolusi di Ramadan atau di tahun baru atau di apapun, adalah kita bikin goals-nya. Nah, goals ini diibaratkan, aku highlight di bawah adalah spending mindset. Jadi kita kayak senang dulu di awal, tapi di ujungnya itu ya udah misalnya itu nggak konsisten senangnya. Kita habisin semua senangnya di awal. Yang lebih konsisten adalah kita building habit. Building habit ini adalah investing mindset. Jadi mungkin kita dikit-dikit nih tiap hari, tanggal 1 Ramadan dikit-dikit, tanggal 2 dikit-dikit, tanggal 3 dikit-dikit. Dan dengan building habit ini mungkin hasilnya di ujungnya belum tentu berhasil ya, tapi dengan invest ini probabilitas kita untuk berhasil akan lebih baik gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya building goal itu adalah kita tilawah 3 kali selama Ramadan. Tilawah khatam 3 kali selama bulan Ramadan gitu ya. Itu kalau misalnya kita building goal. Kalau building habit, kita tilawah setiap hari selepas sholat duhur, asar, selepas sholat wajib pokoknya kita tilawah 5 halaman gitu misalnya. Nah itu building habit. Paham ya bedanya ya. Contoh lainnya nih, building goal kalau konteksnya umum adalah turun berat badan 10 kg.
building habit, kalau diubah jadi building habit adalah berolahraga setiap hari 10 menit. Nah, mungkin dengan berolahraga setiap hari 10 menit, belum tentu kita turun berat badan 10 kilo gitu ya. Tapi probabilitas kita untuk konsisten, untuk mencapai hasilnya itu lebih tinggi gitu. Nah, tapi yang akan kita pakai hari ini adalah gabungan dari keduanya, yaitu kita akan coba untuk building goals, dan kita juga akan coba untuk building habits. Jadi ibaratkan nih, kita misalnya dari Jakarta mau ke Surabaya, goals-nya adalah kita ke Surabaya, habit-nya adalah kita naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam, gitu ya. Kita gabungin dua-duanya. Nah, itu yang akan kita buat. Jadi planning kita pada sore hari ini adalah membuat planning untuk goals-nya dan untuk habit-nya. Sebelum kita masuk ke workshop, nah setelah ini kan langsung workshop nih teman-teman. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Yuk, teman-teman, sebelum masuk sesi workshop, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, kalau enggak nanti silakan boleh tanyanya waktu workshop juga boleh sih. Oh, ini Faza Resan ya? Oh, Resan, boleh Faza. Mangga kepada Faza. Boleh. Assalamualaikum Kang Gif, Kang Haki. Waalaikumsalam Faza. Tanya boleh? Mangga. Ini kan ada beberapa tipe ya, kayak tadi tipe berpikir, sistem berpikir 1 dan 2, terus juga ada building goal sama building habit. Itu tuh berarti kita perlu sering-sering nanya ke diri kita sendiri supaya kita tahu posisi kita di mana kali ya, sebagai Betul. awalan. Penting nggak sih buat tahu posisi kita di mana? Betul. Sekali Faza, salah satu yang ditanyakan itu benar posisi kita di mana kan? Itu bagian dari part of refleksi. Kemudian kayak kita bisa bertanya juga kepada diri kita, apakah ada goal serupa di masa lalu yang udah pernah kita coba tapi tidak berhasil. Nah, itu kendalanya di mana? Sebenarnya inti dari sistem 2 ini adalah adalah banyak bertanya sih kepada diri sendiri dan kepada orang lain kan, agar kita keluar dari mindset yang default lah ya, sistem 1 tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan bertanya pada diri kita sendiri, misal hari ini nih aku posisinya udah di mana nih? Oh ternyata hari ini tuh aku adalah orang yang belum biasa membaca Al-Quran. Gitu. Jadi ketika kita udah tahu posisi kita seperti itu, kemudian kita taruh goals-nya, misalnya harus khatam 10 kali gitu ya, khatam 10 kali bulan Ramadan itu kurang sesuai gitu ya. Kecuali misalnya kita bertanya pada diri kita sendiri, aku gimana sih kebiasaannya membaca Quran setiap hari gitu. Lalu ternyata setiap hari ini kita udah biasa membaca Quran 1 juz per hari gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita setting goal-nya di bulan Ramadan untuk 10 kali khatam itu lebih masuk akal gitu. Jadi setting goals, setting habit itu disesuaikan juga dengan posisi diri kita, dengan refleksi diri kita dan seterusnya. Itu Faza, semoga cukup menjawab. Oke, begitu Faza. Jadi intinya tetap reflektif dan terus dievaluasi tentang Betul. kita ya. Gitu. Cukup Faza? Atau gimana Kang Bupati? Ada lagi? Ya, karena kalau kita memaksakan terlalu tinggi daripada posisi kita sekarang, jatuhnya ketika tidak tercapai, frustasi kan ya, frustasi dan kenapa sih nggak tercapai dan menyalahkan diri sendiri dan seterusnya. Gitu, oleh karena itu, lebih realistis mungkin ya, biar kita lebih menapak bumi. Nah, oke, begitu ya Faza. Jadi kuncinya realistis dan manage ekspektasinya mungkin. Besar, apakah? Pertanyaan kedua nih Kang dari. Dari Alia ya. Apa hubungan hal penting yang berdampak paling besar dan goal atau habit? Apakah sama atau gimana? Ini coba mungkin Alia mungkin boleh on mic buat memperjelas pertanyaannya. Iya Kang, ini yang tadi disebutkan tentang 10 hal yang paling berdampak untuk hidup kita itu kan. Apakah itu komponen dari goals atau habitnya itu, ataukah gimana gitu? Apakah itu memang goals-nya ataukah nggak berhubungan, memang beda teori atau gimana? Oke. Terima kasih Alia sudah menyambungkan dengan bagian awal tadi. Jadi
yang itu lebih kayak aktivitas apa yang paling besar dampaknya. 2 aktivitas dari 10 aktivitas apa yang paling besar dampaknya. Nah, kalau dia adaptasi ke sini berarti lebih ke kebiasaan. Karena kan kebiasaan itu adalah aktivitas ya. Jadi kebiasaan apa yang dampaknya paling besar kira-kira gitu Alia. Nah, goal itu adalah hasil dari 2 itu kan tadi kan 10 nih, 10 aktivitas mana? 10 aktivitas, 2 aktivitas mana dari 10 aktivitas ini yang berdampak paling besar terhadap goal gitu. Itu kaitannya kayak gitu, Alia. Kasih ya. Oke, begitu. Teh Alia, ada lagi kah yang mau tanyakan ke Kang Gifari atau cukup? Kayaknya kita masuk workshop, soalnya perlu waktu nih. Perlu waktu juga nih Kang Haki untuk workshopnya. Oke, mangga Kang, dilanjutkan. Oke, nuhun. Jadi aku mau bagi dulu nih teman-teman. Jadi Ramadan ini ada area of life sebutannya ya, atau area-area kehidupan kita di bulan Ramadan kita yang perlu dilihat secara terpisah. Nah, ini aku kasih gambar pesawat karena area ini terpisah tapi saling berkaitan. Kayak misalnya nih ada kokpit, ada mesin, ada badan pesawatnya, ada sayap pesawatnya, yang semuanya itu perlu perhatian tersendiri, tapi masing-masing itu saling berkaitan ya. Yang sering kali kita lakukan itu adalah melihat sesuatu itu sebagai satu komponen gitu ya. Misalnya Ramadan sebagai Ramadan. Tapi akan lebih oke kalau misalnya kita breakdown lagi, mesinnya gimana, kokpitnya gimana, sayapnya gimana, badannya gimana, seterusnya. Nah, di sini aku ambil nih ya dari ahlan plannernya ahlan Ramadan, tapi aku sesuaikan dikit. Nanti mungkin bisa dibagi juga sama panitia ahlan plannernya. Jadi ini aku frameworknya aku ganti nih teman-teman. Jadi aku punya framework untuk umum ya, tapi ini framework khusus untuk Ramadan yang ibadah. Yang pertama ada puasa dan sholat wajib, aku jadiin satu. Itu adalah puasa dan sholat 5 waktu, ini cukup jelas ya. Yang kedua sedekah. Sedekah ini nggak cuma sedekah uang, tapi juga sedekah ilmu. Makanya di bawahnya ada mengajar, menjadi mentor, sedekah uang, dan seterusnya. Kemudian tilawah Quran dan hafalan, ini segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, kita jadikan satu. Jadi relasi kita dengan Al-Quran lah ya. Ada khataman Quran, menambah Quran, membaca surat khusus, mungkin di sini nanti juga ada tadabur ya, atau baca tafsir. Kemudian zikir dan doa, aku jadikan satu juga, zikirnya, zikir pagi petang misalnya, atau doanya, doa apa aja gitu. Kemudian kesehatan juga aku cukup highlight ya, karena kita nggak bisa menjalankan semuanya kalau misalnya badan kita nggak sehat gitu ya. Sebenarnya ini kesehatan juga kita masukkan juga kesehatan mental gitu ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sahur tepat waktu gitu misalnya, hydration, nah minum airnya cukup nggak gitu, gizi seimbang gitu ya. Terus ada tadi ngomongin tentang burnout gitu ya, burnout tidak burnout gitu. Terus sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah aku bedain daripada sholat wajib dan puasa, karena ini kan pasti kita lakuin ya. Pasti kita lakuin itu kayak sangat-sangat basic gitu ya. Sangat-sangat, insya Allah pasti kita lakuin puasa dan sholat wajib. Nah, sholat rawatib itu, sholat sunnah ada sholat rawatib, sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, dan seterusnya. Kajian dan belajar, ini ada kajian online dan offline. Contohnya kita ikut di Ramadan, kajian online, kemudian membaca buku apa yang mau kita tamatin, misal Sirah Nabi karya Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian apa gitu, misal Riyadus Sholihin gitu ya, baca buku apa, atau baca buku secara umum juga bisa. Mentoring. Nah, satu lagi yang aku tadi mau tambahin adalah tentang ini sebenarnya, silaturahmi atau relasi dengan manusia. Sorry, tadi ini belum sempat aku tambahin. Relasi dengan manusia. Relasi dengan manusia ini gini, maksudnya ini bisa kayak silaturahmi ya, atau hubungan dengan orang tua. Dengan orang tua ini paling penting sih sebenarnya, harusnya pertama tadi. Hubungan dengan orang tua, birrul walidain, itu gimana. Terus bukber ya, ini optional sih sebenarnya, apalagi dengan masa COVID ini. Bukber ini optional banget. Tapi ini juga
momentum untuk mendekatkan yang jauh sih ya. Karena misalnya kita nggak pernah ketemu sama teman SMP, teman SMA, dengan adanya Ramadan ini kita ada kesempatan untuk bukber, ada alasan untuk bertemu lah gitu. Gitu. Jadi relasi dengan manusia juga kita masukkan ya. Nah, silaturahmi ke rumah orang tua, iya betul ya. Bagi yang udah menikah, mertua, bagi yang belum menikah, calon mertua, itu bisa banget momen Ramadan ini jadi PDKT. Karena dulu kayaknya aku juga PDKT sama calon mertua waktu waktu bulan Ramadan. Gitu. Jadi bisa banget nih teman-teman bulan Ramadan PDKT. Nah, ini nanti ada versi panjangnya di halaman planner, tapi untuk khusus hari ini teman-teman bisa akses dari sini bit.ly/720 worksheet, silakan diakses. Ini aku coba buka di sini, udah pada buka belum? Nah, ketika teman-teman udah akses, ini versi simpelnya ya dari Alam Planner. Kebuka kayak gini harusnya. Terbuka seperti ini. Kita lihat berapa orang yang sudah membuka. Nah, di bagian sini silakan diganti sama nama teman-teman sendiri. Boleh, misalnya, ya silakan ya, namanya nggak usah dikasih misal. Ini yang from bagian ini bisa dihapus. Ini warnanya juga bisa disesuaikan. Nah, tapi sebelum itu ya, biar teman-teman bisa edit, silakan ke bagian sini ya. Aku gedein dulu. Di bagian kiri atas ini kan ada file ya. Ada file. Nah, ini silakan filenya diklik. Lalu make a copy. Gitu. Lalu entire presentation. Atau seluruh presentasi. Silakan dibuat kopinya masing-masing. Itu langsung buat teman-teman ya. Jadi bonus dari sesi kita sore hari ini. Langsung dapat worksheet-nya. Kopinya di bagian kiri atas, make a copy, lalu entire presentation. Kalau udah, minta tolong bilang di kolom komentar, udah gitu, chat. Udah, biar aku tahu kalau misalnya udah pada udah. Cepet juga. Oke, yang lain? Sama-sama. Oke. Barakallahu fiik. Nah, ini kan di sini kita akan melengkapi bagian bawah. Ini belum lengkap, jadi ada area-area yang belum aku bikin. Silakan dibikin aja. Misalnya kayak tilawah Quran dan hafalan ini udah ada. Tapi kayak relasi tadi belum ada. Relasi belum ada, itu nanti silakan ditambahkan sendiri, tinggal di copy paste aja terus diganti atasnya sini ya. Nah, kita balik, kita bahas satu persatu. Kita bahas satu-satu. Kalau di HP caranya gimana? Kalau di HP, aku belum nyobain sejujurnya Fajar kalau di HP. Aku belum nyobain sejujurnya kalau di HP. Mungkin bisa di-download kan kalau dari HP? Mungkin bisa ya. Jadi kalau di HP mungkin bisa kayak gini nih. Kita cobain dulu. File, download ya. Download as PPTX. Mungkin ya. Download as PPTX mungkin ya. Nah, coba silakan pakai fitur download. Oh, ada saran dari Salsa juga. Dijadikan desktop view dulu, nanti bisa di-download. Nah, oke ya. Oke. Nah, kita akan coba nih workshop. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, ada materi lagi di akhir. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan dengan workshop. Kita nggak akan bahas semua areanya. Sore hari ini kita akan bahas 4 area aja di sore hari ini. Sisanya teman-teman harusnya bisa kerjakan sendiri. Dan harusnya ini nggak enaknya sih teman-teman ngerjain nanti malam ya, karena mungkin sekarang udah lapar dan nggak konsentrasi juga ya, udah menunggu buka puasa. Jadi kita
mencontohkan saja, seenggaknya teman-teman udah tahu caranya, sehingga nanti ba'da isya, ba'da tarawih, teman-teman bisa ngerjain sendiri. Yang pertama, kita mulai dari tilawah Quran dan hafalan. Jadi tilawah Quran dan hafalan ini kan ngomongin target goal tilawah kita atau target goal hafalan kita. Dibagi jadi 2 kolom nih teman-teman, kolom goals dan kolom habit. Aku contohkan dulu. Misalnya goals-nya gini. Goals-nya adalah khatam Al-Quran. Aku nggak usah banyak-banyak, aku 2 kali aja gitu ya. Aku khatam Al-Quran 2 kali. Terus nambah hafalan setengah juz. Nah, 2 goals. 1 aja teman-teman, nggak harus 2. Karena sisanya bisa dikerjain nanti. Sebenarnya idealnya untuk masing-masing area itu minimal bisa ada 2 ya. Tapi untuk contoh hari ini kita 1 aja cukup. Karena kan kita contoh aja. Habitnya nih untuk menjawab goals nomor 1. Nah, aku mau menjawab goals yang nomor 1 aja. Khatam Quran 2 kali berarti kebiasaannya berarti menempatkan ya. Kayak menempatkan Al-Quran di samping tempat tidur dan meja kerja. Terus 2, misalnya membaca Al-Quran sehabis sholat wajib. Berapa ya kalau misalnya 10 halaman ya? 10 halaman. 10 halaman. Kemudian yang ketiga, mencari grup amalan yaumi untuk update hafalan. Gitu. Nah, semoga kebayang ya. Ini sebenarnya 1 dan 3 itu lebih ke pensuasanaan untuk membangun habitnya sih. Jadi 1 dan 3 ini kayak pensuasanaan untuk membangun habitnya. Karena kan untuk membangun habit yang baik, kita perlu cue, signal yang jelas. Jadi makin kelihatan itu makin kuat habitnya. Oleh karena itu Al-Qur'annya harus sering terlihat gitu. Ini pensuasanaan. Nah, mencari grup amalan yaumi juga pensuasanaan juga. Habitnya itu sebenarnya yang nomor 2. Nah, jadi ini nomor ini harusnya nomor 1 dan nomor 3 itu adalah breakdown dari nomor 2. Nah, sekarang silahkan teman-teman bikin dulu ya. Waktunya 2 menit untuk part ini, area tilawah Quran dan hafalan. Apa goals teman-teman dan apa habits-nya teman-teman. Silahkan dibuat masing-masing dan dituliskan di worksheet-nya teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya 2 menit ya. Nanti kalau sudah bisa kasih reaksi, jangan reaksi deh, di komen aja. Sudah. Ya, ini ya. Aku kasih 2 menit deh. Oke, Google Timer. Kedua. Oke, kita mulai. Mangga, silakan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, masih bingung, boleh. Apakah yang berhubungan dengan habit itu harus dengan angka? Enggak harus dengan angka. Enggak harus banget. Kayak
Kayak tadi kan misalnya aku mencontohkan olahraga setiap hari gitu ya. Atau membaca Al-Quran selepas zuhur, itu kan nggak ada angkanya sebenarnya. Bentuknya perilaku ya. Bentuknya perilaku. Jangan dipikirin aja gitu. Betul. Untuk goals sih sebenarnya sebaiknya angka ya, kan smart ya. Tapi kalau misalnya susah ya nggak harus di angka, nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Yang penting teman-teman jelas gitu ya, goalnya itu ngapain, ada gambaran jelas ketika melihat goal itu tergambar dengan jelas gitu. Bonus kalau misalnya bisa dikasih angka, kayak misalnya kan tadi tilawah gampang dikasih angkanya ya, khatam 2 kali sebulan itu gampang. Tapi kalau membangun relasi birrul walidain itu kayaknya agak sulit untuk dikuantifikasi. Gitu. 10 detik, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Sudah habis? Gimana? Waktunya habis. Nah, sekarang aku minta tolong nih ke teman-teman, silakan dituliskan di kolom chat goals-nya apa, lalu habit-nya. Goals habit. Udah ramai belum? Belum ada yang nulis ya? Apa, yuk? Oke, kita lihat ya. Aku kembalikan lagi ke... Ini agak... Ayo, udah ada berapa orang yang nulis? Berapa? Oke, kita lihat ya. Yang sudah menulis ada Bapak Reski. Khatam Al-Quran minimal 2 kali. Habitnya apa nih Bapak kira-kira khatam Al-Quran? Untuk mencapai khatam Al-Quran tuh habit yang dibangun apa kira-kira? Pak Reski. Tidak tidur habis subuh, itu habit yang bisa dibangun ya untuk mencapai khatam Al-Quran. Karena dengan tidak tidur habis subuh itu, kita bisa baca Al-Quran. Khatam Al-Quran 3 juz per hari nih dari Raihana. Baca Al-Quran selepas sholat wajib dan sholat sunnah, melakukan tadarus bareng di musola. Oke, sabi banget. Ada Didit, ada Kang Didit ternyata. Goals-nya benar-benar menghatamkan Al-Quran di akhir Ramadan ya, amin ya. Habitnya mulai membaca tiap habis subuh berapapun halamannya, mengambil ayat-ayat yang mudah untuk dihafalkan. Ini bagus nih, mengambil ayat-ayat yang mudah untuk dihafalkan. Lalu dari Kak Samira, khatam 2 kali, baca 5 lembar tiap habis sholat subuh. Oke. Yang olahraga kita masukkan nanti ya, di bagian kesehatan ya, Dwi ya. Jadi kita satu-satu, saat ini kita bahas tilawah Quran dan hafalan dulu. Dari Alia, goals mengikat seluruh unta hafalan ya, Masya Allah ya. Habitnya murojaah jam 3.00 setengah juz. Besokannya dipakai di sholat sunnah. Ini juga oke banget menurut aku karena ada part murojaahnya dan ada part dipakainya juga di sholat sunnahnya. Ini menurut aku bagus banget. Lalu dari Aisyah, Reafasti, hafalan bisa di murojaah semua, Insya Allah ya. Bagus juga ini ya, karena biasanya kita menambah hafalan, tapi hafalannya dulu-dulu jadi lupa. Ya ini bagus dari Mbak Aisyah juga. Hafalan bisa di murojaah semuanya yang pernah dihafalkan. Murojaah habis sholat dan habis tarawih. Apalagi nih yang unik-unik. Khatam membaca tafsir Al-Quran. Ini juga bagus banget ya. Khatam membaca tafsir ya, karena kan biasanya kita cuma baca Al-Quran cuma Arabnya doang ya. Bahkan terjemahannya tidak gitu. Nah, ini dari Mbak Aprilia, khatam membaca tafsirnya gitu ya. Masya Allah ya. Bagus banget. Paling tinggal kebiasaannya apa nih Mbak Aprilia untuk mencapai khatam membaca tafsir itu, kebiasaan yang harus dibangun apa? Misalnya kayak sedia tafsirnya atau seperti apa gitu ya. Ini tadi yang Bapak Reski udah diupdate ya. Membagi bacaan per 4 kali. Membaca Quran di sela-sela waktu. Ya, siap. Jadi goalnya dibagi jadi 4, dibaca di setiap sela-sela waktu. Dari Ayu Gustimela,
hafal putar murotal Al-Quran setiap dan di waktu tertentu, seperti sholat setelah subuh dan sepertiga malam. Ini bagus juga, jadi memutar murotal Al-Quran. Oke ya teman-teman ya, jadi itu tadi secara umum goals dan habit dari teman-teman. Kita lanjutkan ke part sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini kan bisa macam-macam banget nih. Ada sholat rawatib, sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa kayak apa sih sholat sunnah utama teman-teman gitu ya? Apakah mau diutamain di sholat qiyamul lail, sholat duha gitu? Syukur-syukur sebenarnya bisa semuanya ya. Sholat tarawih nggak bolong gitu. Gitu. Nah, goals-nya apa teman-teman? Satu aja nih misalnya nih, nggak harus semuanya, mungkin teman-teman ada goals untuk masing-masing sholat sunnah, tapi untuk kali ini kita cukup satu goals aja. Misal untuk teman-teman mau lebih ke sholat qiyamul lailnya, atau sholat tarawihnya, atau sholat duhanya, atau sholat rawatibnya gitu ya, silahkan dituliskan goals-nya apa, kemudian habit apa sih untuk membangun goals tersebut. Misal untuk qiyamul lail, berarti tidurnya jangan malam-malam biar bisa bangun qiyamul lail. Tidur jam 8. Untuk tidur jam 8 itu kebiasaan apa yang perlu dibangun? Tidur jam 8 pagi banget. Tidur jam 9.30 misalnya. Untuk tidur jam 9.30 itu berarti kebiasaan yang perlu dibangun adalah jangan main HP setelah sholat Isya gitu ya. Atau jangan makan lagi setelah tarawih. Atau apa ya, udah mengkondisikan untuk tidur jam 9 gitu ya, lampunya udah dimatikan dan seterusnya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, silakan mangga goals-nya apa dan habit-nya apa untuk sholat sunnah. Waktunya sama 2 menit dari sekarang. Ayo, ada Lin Ainun langsung menjawab ya, lebih fokus ke tahajud. Habitnya harus benar-benar melawan malas buat bangun. Sebelum bangun tapi cuma matiin alarm. Nah, itu habitnya bisa dibikin lebih konkret lagi, Mbak Lin. Jadi, gimana cara melawan rasa malas kan? Karena kan rasa malas itu kan dampak dari ketiadaan habit gitu ya, dari ketiadaan kebiasaan gitu ya. Nah, untuk melawan rasa malas itu, untuk membangun kebiasaan melawan rasa malas itu berarti perlu apa gitu. Apakah perlu misalnya nih udah disiapin sajadah mukenanya sebelum tidur gitu ya, jadi ada motivasi lebih gitu ya, atau tidurnya cukup gitu. Atau minta tolong sama orang lain buat bangunin gitu ya. Nah itu contohnya, jadi lebih konkret lagi Mbak Lin. Ini ada langsung jawab di kolom komentar ya. Ini banyak yang sholat tahajud ya. Apa karena aku tadi ngasih contohnya sholat tahajud. Kang Didit, merutinkan kembali tahajud di sepertiga malam terakhir dan duha di sepertiga siang pertama. Tidur jangan telat, oke. Langsung dikerjakan jika sudah sampai waktunya. Dari Kang Rauf, sholat duha tiap hari sebelum jam 8 udah sholat duha gitu ya. Jadi sebelum jam 8 patokannya. Selalu ditanamin ini bulan Ramadan, ayo maksimalin. Oke, baik. Tapi gimana ya? Penanaman kayak stigma gitu itu jatuhnya kayak balik lagi ke fresh start effect yang kita bahas tadi ini loh. Ya kita semangat di awal. Oke, sekarang bulan Ramadan gitu ya. Sekarang tanggal 1 Ramadan harus kita maksimalkan dengan baik gitu ya. Tapi kalau kita tidak membangun kebiasaan yang baik, akhirnya semangatnya itu cuman waktu awal doang gitu. Oleh karena itu emang perlu kebiasaan gitu. Harus lebih dari kata-kata motivasi sih gitu. Mungkin buat Mbak Iin kuncinya sama ya tadi, habit tuh perilaku ya. Sebenarnya kan bukan perilaku ya, hanya menanamkan aja. Perilaku seperti apakah tadi sering ikut mentoring, ada yang kontrol misalnya tahajudnya gimana. Nah, perilakunya mungkin seperti itu. Ya, betul Kang Haki. Merutinkan sholat istighfar, goal tahajud. Dari Rosda, sholat qobliyah subuh dan sholat duha. Insya Allah ya.
Sholat qobliyah subuh dan sholat duha berarti habitnya adalah setelah sahur tidak main HP, rebahan, biar bisa sholat fajar. Nah itu bagus tuh, konkret banget. Tidak main HP setelah sholat fajar. Bisa dibikin lebih konkret lagi, misalnya langsung install apps blocker gitu ya misalnya ya. Jadi benar-benar nggak bisa buka aplikasi setelah habis sahur. Gitu. Nah yang kedua adalah ba'da subuh al-masurat, nah, bagus. Lanjut duha, lalu olahraga, bagus banget. Kenapa bagus ya? Menurut aku Mbak Rosda ini bagus banget karena ada penjenjangan ya, ada stacking lah istilahnya. Kalau di habit itu, jadi salah satu cara untuk membangun habit yang bagus, ini aku comot materi lain, adalah habit stacking teman-teman. Jadi seperti yang dilakukan oleh Mbak Rosda kan ini nih, sholat qobliyah subuh dan sholat duha. Nah, gimana caranya biar tetap bangun dari sholat qobliyah subuh sampai sholat duha? Kalau Mbak Rosda di sini, yang pertama adalah setelah sahur tidak tidur ya. Ini aku izin jadiin contoh sekalian ya Mbak Rosda ya. Kita sambil intermezzo materi di sela-sela workshop ya teman-teman ya. Jadi ini materi namanya habit stacking. Salah satu cara untuk membangun habit adalah menumpuknya di atas habit lain. Gitu. Nah ini kalau Mbak Rosda nih aku ambil contohnya, setelah sahur tidak main HP, rebahan biar bisa sholat fajar. Lalu ba'da subuh al-masurat gitu. Jadi biar nggak tidur gitu kan ya. Ba'da subuh al-masurat. Lalu setelah al-masurat itu kan udah waktunya duha. Nah ini sholat duha. Nah, setelah sholat duha, terakhir olahraga nih. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau lebih oke lagi nanti bisa dibikin habit stacking-nya kayak gini. Apa nih misal setelah sholat maghrib makan, habis makan tilawah sampai isya, habis itu isya gitu misalnya kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke contohnya. Tadi intermezzo materi. Lalu Mbak Astri, rutin tahajud, batas tidur jam 11. Oke. Rutin duha, jangan tunda-tunda untuk langsung sholat setelah duha. Alia, khusyuk sholat. Nah, khusyuk sholat nih habitnya benar ya, paham bacaan sholat dan memaknai. Oke. Paham bacaan sholat itu sebenarnya termasuk goal sih, Mbak Alia. Nah, habitnya itu baca fikih sholat benar, membenarkan bacaan sholat, memahami bacaan sholat, memahami lagi surat yang dibaca, memilih ayat-ayat yang bisa dipakai untuk sholat ya. So 1%. Hai Risa, istiqomah tahajud, sebelum tidur siapkan pakaian khusus sholat. Jangan sholat pakai baju tidur, bagus. Menjauhkan gadget sebelum tidur tidak terlalu malam, melaksanakan adab sebelum tidur. Nah ini bagus banget ya, melaksanakan adab sebelum tidur. Sebelum tidur jangan lupa pakai baju khusus. Bagus banget juga dari Mbak Khairisa Afani. Nah, yang enak dari workshop kayak gini kan justru kita bisa saling belajar, teman-teman. Jadi interaksinya banyak arah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan sholat sunnah. Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kajian dan belajar. Nah, ini yang ala Ramadan banget nih, teman-teman nih. Yang ala Ramadan banget. Jadi, kira-kira mau belajar apa aja di bulan Ramadan ini? Mau ikut kajian apa aja, mau belajar apa aja, baca buku apa aja, misal baca buku sirah, baca buku kitab hadis, kitab apapun boleh, atau misalnya kitab umum juga boleh, belajar apapun boleh gitu ya. Nah, kajian dan belajar. Atau misalnya mau keilmuan tentu, misalnya mau fikih, atau misalnya mau hadis, atau misalnya mau sirah, atau misalnya mau bahkan bisa bahasa Arab gitu ya, selesai Ramadan bisa bahasa Arab, Masya Allah banget gitu ya. Terserah, silakan goalsnya apa, lalu habit apa yang dibangun untuk mencapai goals tersebut. Waktunya sama 2 menit ya. Silakan.
Oke, Kang Givari mau mengingatkan waktu kita 10 menit lagi ya, Kang. 10 menit, baik. Ini kita tinggal satu lagi. Satu menit lagi, teman-teman. Oke, 30 detik lagi, teman-teman. Oke, yang sudah silakan dituliskan di kolom komentar goals-nya apa, habit-nya apa untuk kajian dan belajar. Ini dari Kang Didit nih, goals-nya fokus Ramadan untuk menemukan banyak sela diri dan meningkatkan produktivitas dengan mencari referensi takziyatun nafs dan tasawuf ya. Jadi highlight-nya adalah di takziyatun nafs dan tasawuf. Habit-nya ikut kajian dengan materi di atas, refleksi tiap hari dengan target yang sudah didapat. Dari Dwi, goals-nya namatin siroh, habit-nya setelah sahur nonton YouTube-nya Siroh Ustadz Salim. Nah, mantap nih, bagus banget. Bisa di habit stacking juga ya. Jadi sama kayak tadi, misalnya habis subuh nonton YouTube-nya Siroh Ustadz Salim Afillah, lalu habis itu bikin rangkumannya mungkin ya. Misal habis subuh nonton YouTube-nya, terus sampai duha misalnya. Terus sholat duha, habis duha bikin rangkumannya, terus di-share di sosial media gitu kan. Jadi dapat beberapa macam sekaligus tuh langsung. Tadi Salim siapa ya? Kayaknya Salim Afillah ya. Jadi belajarnya dapat, sholatnya dapat, lalu sedekah ilmunya juga dapat gitu. Jadi bisa habit stacking untuk langsung berbagai macam area. Langsung dari Mbak Alia. Baca 2 buku Islam bulan Ramadan ini. Share ke sinapsipnya ke media sosial. Tiap habis tilawah selesai atau pas kalau ngantuk baca buku, tiap sebelum tidur baca buku. Sip, mantap. Sip. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya. Terakhir. Terakhir ini kayaknya harus kita cut sih teman-teman, karena waktunya 4 menit lagi, tapi ini aku kasih overview aja. Jadi sedekah ilmu dan finansial ini berarti kira-kira teman-teman selama bulan Ramadan mau sedekah berapa rupiah gitu ya. Atau sedekah ilmu teman-teman mau ngajarin berapa orang. Atau sedekah ilmu kan zaman sekarang nggak harus secara langsung ya, bisa secara media sosial, bisa secara tulisan ya, tulisan media sosial, bisa belajar nih nanti ke Bapak Reski langsung nih. Banyaklah caranya untuk sedekah ilmu ya. Jadi sedekah finansial, sedekah ilmu, goals-nya apa untuk bulan Ramadan, habit untuk mendukung goals tersebut apa. Salah satunya nih ya teman-teman agak bridging dikit, dari Ramadan ada sedekah wakaf 1000 masjid. Jadi ini bisa banget buat jadi ladang sedekah, wakaf 1000 masjid, bekerja sama dengan wakaf Majelis Salman ITB, insya Allah jadi amalan jariah juga, bisa melalui rekening bank syariah atau bank muamalat yang tertera gitu ya. Ini aku sekalian bridging. Kalau tahun lalu Ramadan kita sedekahnya ventilator teman-teman. Jadi ventilator untuk ngebantuin COVID. Untuk tahun ini kita sedekahnya ini wakaf 1000 masjid. Ini ya bridging ya. Karena aku panitia juga, jadi aku sekalian bridging. Nah, ketika nanti teman-teman udah dapat semua areanya ya. Jadi kan nanti dilengkapi areanya puasa, sholat wajib, sedekah, tilawah Quran, zikir, kesehatan, sholat sunnah, kajian dan belajar, relasi dengan manusia.
itu nanti silakan dikerjakan, alokasikan waktu nanti ba'da tarawih atau besok habis sahur ya, bisa banget dialokasikan waktunya mumpung sekarang masih tanggal 1 Ramadan. Setelah udah dapat semua areanya, lalu dibikin kayak goals dan habit utama apa untuk Ramadan ini. Bisa 3 aja gitu ya. Misal khatam Al-Quran apa yang tiga paling besar apa. Lalu terakhir silahkan dibikin tema Ramadan 1442 versi kamu. Misalnya tema aku untuk tahun ini adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena aku pengen lebih fokus areanya ke Al-Quran ya. Gitu. Jadi temanya ke Al-Quran. Atau kalian bisa aja temanya belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi kayak lebih dekat dengan bahasa Arab. Apa temanya? Tema ini kayak merangkum semua hal, semua area yang udah kita sebutkan tadi. Begitu. Nah, kalau misalnya kalian mau akses materinya, ini aku share di kolom komentar. Sebelum aku tutup ya, 1 menit terakhir. Ini ya materinya untuk hari ini. Sekian pematerian dan workshopnya. Semoga bisa membantu kita untuk lebih konsisten beramal baik di bulan Ramadan ini ya. Karena ujungnya sih gimana kita bisa agar kita bisa merubah dari 720 jam jadi 720.000 jam bahkan lebih dan lebih gitu di bulan Ramadan ini. Karena bulan ini bulan yang spesial banget. Sayang banget kalau misalnya tidak kita rencanakan dengan baik gitu. Oleh karena itu mari sama-sama kita buat rencana agar bulan ini jadi bulan yang maksimal banget ya kebaikannya. Dan bisa sehingga nanti ketika di akhir bulan Ramadan itu kita nggak bilang lagi gitu, kenapa udah mau selesai aja bulan Ramadannya gitu ya, kenapa bulan Ramadan ini nggak ngapa-ngapain gitu. Mari kita buat bulan Ramadan ini jadi bulan Ramadan yang berbeda, yang kita tidak menyesal gitu ya ketika kita udah di akhirnya. Sekian aja. Kalau misalnya teman-teman mau stay in touch dengan aku pribadi, boleh join Telegram t.me Muhammad Faiz Ghifari atau Twitter atau Instagram aku juga ada sih tapi kurang aktif. Instagram aku sama @m.faizghifari. Kalau ini kan @mfaizghifari. Kalau Instagram @m.faizghifari. Gitu teman-teman, terima kasih banyak untuk sesi sore hari ini. Semoga menjadi awal yang baik ya. Selamat berfastabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Dan semoga istiqomah juga untuk ikut Ramadannya ya. Karena pemateri besok insya Allah lebih keren lagi daripada pembukaan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Bapak Haki, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ghifari atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Materi yang mungkin kalau teman-teman dapatkan di luar nih bayarannya nggak sedikit gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa mendapatkan secara gratis, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Ghifari, hatur nuhun pisan ya. Nah, mungkin berhubung masih ada sedikit 3 menitan lagi ya, mungkin dikasih 2 pertanyaan deh. Oh, masih ada waktu, baik. Masih. Dikasih 2 pertanyaan terakhir, nanti kalau masih belum bisa terjawab lagi juga kita keep, nanti mungkin Kang Ghifari bisa jawab di IG-nya atau di mana gitu ya. Jadi silahkan follow IG Kang Ghifari ya kalau mau tahu jawabannya nanti. Siap. Gitu. Gimana? Dikasih waktu mungkin 3 menit untuk pertanyaannya. Mangga. Kalau misalnya ada yang mau berdiskusi atau bertanya. Oh, ini ada. Dari Natasha ya. Kang izin bertanya, gimana ya cara menyempilkan kegiatan yang berupa amanah, yang nggak bisa ditinggal di tengah goals ibadah. Contohnya saat malam sudah ada plan ngaji, tapi karena ada rapat, waktunya dibuat rapat. Begitu juga pagi atau siangnya, otomatis ada waktu ibadah yang dialokasikan untuk menyelesaikan amanah itu. Nah, ini tricky sih, karena kita harus berhubungan dengan orang lain ya. Makanya tadi ada area khusus yang berrelasi dengan orang lain. Salah satunya itu ya amanah yang berhubungan dengan orang lain. Tapi menurut aku kita bisa bagi lagi nih amanah itu kan ada yang
ada yang urgent, ada yang tidak ya. Kalau misalnya yang tidak urgent, kita bisa kayak alokasikan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau aku pribadi, aku time blocking nih. Aku pakai time blocking. Jadi antara sahur sampai jam 9 itu nggak ada agenda apa-apa gitu. Selain baca Quran atau membaca gitu. Jadi meeting segala macam itu aku taruh di luar jam itu gitu. Jadi emang kita harus ada jam-jam khusus, namanya kita bisa pakai time blocking tadi. Jadi emang kita udah berkomitmen, kita kasih tahu rekan kita kasih tahu di media sosial bahwa dari jam segini sampai jam segitu kita nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan biasanya kalau kita udah mulai respect dengan diri kita sendiri ya, orang lain juga akan respect dengan kita gitu. Dan orang lain nggak akan menghargai diri kita kalau misalnya kita tidak memulai dengan menghargai diri kita sendiri. Salah satunya dengan ya time blocking itu. Nah, tapi emang ada yang amanah-amanah yang sifatnya urgent banget ya, kayak rapat yang nggak bisa ditunda-tunda. Ya udah, menurut aku sih nggak apa-apa, dijalanin aja. Asal niatnya kita lurusin lagi, niatnya kenapa sih rapat ini? Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Lalu itu sih Mbak Natasha kalau dari aku. Karena aku sebagai ayah juga kayak susah juga sih kalau misalnya harus kayak 100% ibadah gitu ya, pasti ada waktu untuk main sama anak gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat perspektif main anak itu dengan niat untuk mengharap ridha Allah, itu kan jadinya ujungnya ibadah juga kan ya, gitu. Oke, Kang Gifari. Terima kasih atas jawabannya, Kang. Mungkin begitu Mbak Natasha balikin ke niat yang lagi ya, dan jadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari ibadah selama bulan puasa begitu. Oke, teman-teman, berhubung waktu juga sudah habis gitu ya. Terus dia ada titipan satu lagi nih dari Bapak Reski Firmansyah. Nanti kalau teman-teman mau jadi reviewer ya, mau nge-review materi Ahlan Ramadan selama 30 hari gitu ya, nggak harus semuanya ya. Tapi ada yang ingin di-review dan pengen jadi kontributor dalam buku Ahlan Ramadan jilid 3 apa jilid 2 ya? Jilid 3 ya? Oh, jilid 2, sorry ya. Jilid 2 ya. Nanti Jilid 3 ya? Oh, jilid 3 ya? Oh, jilid 3. Atau Bapak Reski jilid 3? Jilid 3 nanti mungkin bisa hubungin ke Bapak Reski Firmansyah ini ya. Atau nanti akan ada informasi lebih lanjutnya untuk jadi kontributor ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mencatat dan pengen masuk ke dalam buku Ahlan Ramadan, hasil catatannya bisa banget nanti akan ada informasi lebih lanjutnya begitu. Terus tadi juga sudah diingatkan ya bagi teman-teman yang ingin wakaf, ingin sedekah di bulan Ramadan bisa ke Nidya posternya. Jadi dikirim ke Bank Syariah Indonesia ya, banknya, ini nomor rekeningnya. Nah, nanti setiap pengirimannya dikasih kode belakangnya 021 gitu. Jadi misalkan transfer 50.000, jadi transfernya 550021 gitu ya. Nanti konfirmasi ke nomor Tehratia yang tertera di sini. Jadi bisa langsung setelah ini kalau mau berkontribusi lebih dan mencapai goals-goalsnya tadi, siapa tahu ada goals ingin wakaf juga gitu ya selama goals Ramadan gitu. Nah, mungkin sebelum benar-benar ditutup, saya ucapkan kembali terima kasih ke Kang Faiz Gifari atas segala materinya yang bermanfaat. Semoga ilmunya dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Itu jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan live dulu ya, kita nanti akan foto bersama. Ditunggu di materi-materi hari selanjutnya begitu. Mungkin dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host dan tim acara. Terima kasih. Ke Bapak host, admin Ahlan. Tadi kayaknya aktif tuh di komentar. Kok menghilang? Jazakallah khair Kang Haki dan Kang Gifari sudah membersamai khusyuk di rumah hari ini. Alhamdulillah teman-teman acaranya sudah selesai. Kami dari tim Ahlan Ramadan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Dan sebelum kita tutup, boleh ya kita foto bersama dulu? Boleh. Mantap Gifari. Ada pakai pesek.
Boleh open cam ya, saya tunggu sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, hari ini ada 126 peserta yang masih bertahan sampai jam 17.32. Kalau gitu, mohon ditahan ya senyumnya teman-teman, karena nggak tahu ini di slide berapa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Alhamdulillah sudah selesai. Barakallahu fikum semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Sampai berjumpa di kelas besok ya teman-teman, dengan pembicara yang tidak kalah hebat dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Gifari dan teman-teman yang sudah hadir. Dan panitia yang bertugas. Selamat berbuka perdana. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya